waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya untuk saya berbagi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi ada mindset yang harus kita ubah terkait dengan disiplin positif ini ya. Kalau kita menganggap selama ini disiplin itu bisa didekatkan dengan hukuman, barangkali nanti mulai kita ubah paradigma berpikir kita bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan, tetapi mendisiplinkannya hanya temporer sesaat. Boleh jadi seseorang akan melakukan hal yang sama karena akar permasalahan dari sumber ketidakdisiplinan itu tidak kita selesaikan dengan baik. Maka izinkan di kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada forum ini untuk sosialisasi terkait dengan budaya positif. Budaya positif ini dikembangkan oleh tim modul dari guru pendidikan guru penggerak, itu Bapak Ibu Andri Nur Cahyani SPD MS, Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc, dan Dr. Mutir Ayu Wijayanti. Saya akan menyampaikan sebagian besar dari budaya positif ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya ingin minta pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya nanya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Karena hukuman itu temporer ya, dihukum sekali, nah besok ulang lagi gitu kan. Karena alasan dia melakukan kesalahan itu belum bisa kita selesaikan, kebutuhannya belum terpenuhi sehingga dia melakukan hal yang sama. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Iya. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Nah, hukuman positif setuju. Membaca, menulis, apalagi membersihkan halaman sekolah gitu ya. Oke, ya. Kita simpan jawabannya ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Oke, setuju ya. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat ya. Pada topik tentang budaya positif ini ada banyak yang akan kita pelajari, tapi kita akan belajar tentang garis besarnya aja ya Bapak Ibu ya, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi di dalam guru penggerak ini ilmunya daging-daging semuanya. Ada banyak hal yang tidak kita dapatkan di tempat yang lain. Makanya saya mau motivasi Bapak Ibu untuk bisa ikut serta. Capek tidak juga, sibuk karena pekerjaan itu memang bisa diselesaikan oleh orang yang sibuk. Kalau nggak sibuk kita nggak selesai pekerjaannya gitu kan. Nah, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini ada permainan tapi kita lewatkan aja ya. Perubahan paradigma, artinya bahwa kita akan bisa mengubah tindakan ketika paradigma kita ubah terlebih dahulu. Pikiran kita itu akan menentukan tindakan. Ketika pikiran kita masih terkooptasi dengan hal-hal yang lama, maka sulit untuk melakukan perubahan. Yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah kita, dan disinilah sesungguhnya esensi dari merdeka belajar itu. Artinya apapun yang ada di sekeliling kita tidak boleh mempengaruhi perilaku kita. Orang mau tidak disiplin, orang mau tidak semangat, ketika nilai intrinsik di dalam diri kita udah tumbuh, kesadaran untuk berbuat baik, maka cukuplah kita dan Allah yang menjadi motivasi utama. Selanjutnya yang ada di sekeliling kita itu rekan-rekan yang bisa kita ajak kolaborasi untuk maju bersama. Jadi tidak mempengaruhi secara totalitas terhadap tindakan kita melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada istilah yang perlu kita pahami, ilusi. Ilusi ini kan bukan nyata berarti ya. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, ya. Guru bisa mengontrol murid sepenuhnya itu ilusi. Yang ada adalah guru memaksa.
memaksa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan kamu enggak lolo, tolol gitu kan. Kamu telah melakukan kesalahan ini, tahu nggak akibat kamu? Ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter karena justru akan membuat dia lemah. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, karena memang ada kalanya penguatan itu harus bersumber dari dalam diri mereka sendiri dengan mengubah mindset berpikir mereka, tidak dengan hal-hal misalkan tadi disuruh membaca buku, disuruh menghafal ini dan segala macam. Karena nanti motivasinya akan berbeda. Dia baru akan menghafal ketika melakukan kesalahan. Sementara kalau tidak melakukan kesalahan, dia tidak akan menghafal. Jadi nanti arahnya ke sana. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa, tetapi bisa menggunakan cara menuntun mereka sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah ini teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah yang memiliki kontrol itu ya manusia itu sendiri, mereka sendiri, bukan orang lain ya. Nanti materinya akan saya bagikan, Bapak Ibu bisa sama-sama melihat dan mempelajari. Misalkan kita ambil contoh yang pertama. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, beda kan ini kan? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kita coba, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, ketika ada masalah terhadap kesalahan diri kita, kita berusaha memahami dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kita sebagai orang luar yang melihat dia berbuat salah. Itu intinya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, nah ini tentang disiplin ya. Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Nah, disiplin ini erat kaitannya kalau dengan kita adalah mentaati aturan, harus mengikuti apa yang kita inginkan. Padahal sesungguhnya kedisiplinan itu akan terwujud ketika kita buka sisi positif dari manusia tersebut, lalu kemudian kita hargai sisi positifnya, lalu kita sama-sama bersepakat untuk menentukan keyakinan bersama yang mulia untuk diwujudkan dalam sebuah institusi atau sebuah komunitas belajar. Nah ini tentang disiplin ya, kita cepat aja. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah kita sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila, maka nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan kekhasan Indonesia adalah yang ini, profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Ini akan menjadi output dari proses pendidikan kita, mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA hingga perguruan tinggi. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebenekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin kita bentuk dalam budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tentang teori motivasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, motivasi seseorang itu tergantung pada tiga hal ini ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Artinya dia bekerja karena di bawah tekanan, under pressure. Kalau nggak bekerja, dia akan dihukum. Ini motivasi yang paling rendah, motivasi yang temporal, dan motivasi yang terburuk lah tentunya ya, karena tidak berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Dia kalau dipukul baru bergerak, seperti kuda ya, yang dipasang pelana, di atasnya ada joki, dipukul baru bergerak, seperti itu. Kalau nggak dipukul maka dia akan santai.
Motivasi seperti ini motivasi yang paling rendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi seorang guru yang dia bekerja untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan. Kalau tidak dapat imbalan, dia tidak bekerja. Kalau ada orang bekerja tidak sama, lalu imbalannya yang diperoleh sama, dia iri. Nah, ujungnya begitu. Nah, ini motivasi menengah. Dan motivasi yang paling baik adalah motivasi internal. Ini eksternal. Artinya, kalau kita bergantung kepada hal eksternal, maka kita akan kecewa. Kecewa kepada rekan kerja, kecewa kepada orang lain, ya, kecewa terhadap aturan. Kita akan kecewa. Dan yang paling kuat adalah motivasi internal, bahwa dia melakukan hal-hal yang positif, disiplin dalam rangka menghargai diri sendiri. Saya dilahirkan paripurna oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bekerja, diberikan kesempatan untuk belajar, maka saya maksimalkan untuk disiplin sehingga saya memperoleh kebaikan. Nah, nilai niatan intrinsik yang timbul dari dalam diri karena ingin mendapatkan sesuatu berupa nilai-nilai kebajikan inilah yang akan bertahan lama. Dan ini yang perlu kita tumbuhkan di dalam peserta didik kita, bahwa dia belajar melakukan aktivitas perbaikan itu bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena itu untuk dirinya, proses menghargai dirinya untuk masa depannya yang lebih baik lagi nantinya. Nah, ini teori motivasi manusia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini arti dari merdeka. Dia tidak tergantung kepada orang lain di dalam bersikap bertindak baik, tetapi dia tergantung pada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Ya, dia yang memiliki hak untuk mengatur dirinya mau berbuat kebajikan apa, lalu kemudian nilai-nilai inilah yang nanti akan bisa bertahan lama terinternalisasi di dalam diri seseorang sehingga dia bisa senantiasa termotivasi melakukan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu bisa menghukum Bapak Ibu. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada penghargaan terhadap ranking tertinggi, ranking kedua, ranking ketiga, karena khawatir nanti penghargaan itu menjadi motivasi utama mereka, sehingga ketika tidak ada penghargaan mereka menjadi tidak semangat lagi belajar. Nah, ini pengaruh jangka pendek, jangka panjang terhadap penghargaan itu. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh dihukum oleh penghargaan karena menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, kemudian mengurangi motivasi intrinsik tadi. Artinya dia bekerja, beraktivitas untuk mengejar penghargaan, bukan untuk kebaikan dirinya. Nah, ini bentuk dari program kebajikan apresiasi yang perlu kita tanamkan di dalam ruang-ruang kelas kita. Beri pengakuan secara khusus. Misalkan si Doni, kamu anak istimewa, tinggal bersama nenek, tetapi bisa mandiri. Kelas 7 ada kayak gitu ya. Bapaknya cerai dengan ibunya, bapaknya tinggal tempat yang berbeda, ibunya tinggal tempat yang berbeda, kedua-duanya udah sama-sama menikah. Maka buat anak seperti ini perlu perlakuan khusus dia. Dengan apa? Pengakuan secara khusus terhadap dia. Ini anak hebat ini. Yang lain bapak ibunya lengkap, akur, tiap pagi ketemu, tapi kamu dengan kondisi hidup bersama nenek tetap memiliki semangat untuk belajar. Berikan pengakuan itu. Lalu beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, tidak fokus kepada hasil. Karena hasil akan berbeda satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan ya Bapak Ibu ya. Pembuka misalkan, kemarin saya perhatikan kamu begini. Nilai kebajikan yang kita masukkan, rasa empatimu besar sekali.
situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya ada murid baru di kelas kita, ada anak yang bagus memberikan bantuan, maka kita apresiasi. Saya menghargai, terima kasih atas tanggung jawab dan segala macam. Ya, begitu ya. Oke. Nah, ini tindakan guru, ya. Ini hukuman atau konsekuensi. Nanti kita jawab sama-sama ya. Saya bagikan. Yang mencatat 100 kali dalam buku kalimat ini masuk hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini materinya banyak sekali ya, kita akan lanjut pada sesi nanti saat komunitas belajar kita. Saat komunitas belajar kita, praktisi pendidik ya Bu ya, kita launching dan kita sama-sama berbagi di sana nanti tentang bagaimana juga restitusi, ya, tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan membimbing anak itu menyelesaikannya sendiri tanpa campur tangan yang lebih dalam lagi, ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bergantian. Ya, bergantian seperti itu. Ini salah satu restitusi ya. Nah, ini yang penting terakhir nih Bapak Ibu ya. Nah, selama ini kita memberikan kepada peserta didik kita tata tertib sekolah. Bagus tata tertib sekolah. Ada reward, ada punishment-nya di sana. Akan tetapi lebih bagus lagi ketika kita mengajak peserta didik kita untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Ini bahasanya bahasa positif keyakinan kelas ini. Ya, bahasanya bahasa positif keyakinan kelas ini. Ya. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Peraturan kelas ini kita sepakati bersama dengan peserta didik kita. Jadi peraturan kelas ini kita bahasakan dengan bahasa motivasi melalui keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas yang baik maka akan timbul lingkungan yang positif. Dengan lingkungan positif yang baik maka akan tumbuh budaya positif yang baik juga. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, ini alasannya. Ya, alasannya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena keyakinan itu lebih menggerakkan daripada mengikuti peraturan. Keyakinan itu kan yang diyakini bersama. Artinya ada keinginan untuk mewujudkan. Kalau peraturan itu dari orang lain, seolah-olah misalnya memaksa seperti itu. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas yang wali kelasnya Ibu Cici misalkan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini ya kesepakatan kelasnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid saling semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Inilah keyakinan yang ingin kita tumbuhkan, ya. Bukan aturan-aturan yang berisi ancaman-ancaman, punishment yang menakuti peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, demikian diseminasi terkait dengan budaya positif kita. Nah, sebenarnya masih ada beberapa poin lagi, nanti kita detailkan dalam komunitas belajar kita. Saya cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu pengajar praktik Ibu Sulika SPD atas fasilitasinya. Saya sebagai calon guru penggerak mohon maaf atas kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Okay. Before we are going to this
discuss about our material this semester. Jadi sebelum kita belajar bahasa Inggris semester ini, I would like to give you an information about merumuskan keyakinan kelas. Jadi Bapak ingin menyampaikan kepada kalian tentang bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Merumuskan keyakinan kelas. Oke. Jadi kita nanti akan berusaha untuk menghadirkan budaya positif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Disiplin, bentuk berkata yang santun, senyum, sapa, santun, apalagi dan lain sebagainya, termasuk diantaranya adalah sapa. Jadi pertemuan pertama ini kita akan fokus untuk membuat dan merumuskan keyakinan kelas. Are you ready? Bekerja dalam kelompok. Silakan diskusi dalam kelompok tersebut. Satu kelompok beranggotakan 4 orang. Oke. Kita berhitung mulai dari what's your name? One. What do you name? Namanya siapa sendiri? Oke, siapa namanya? Abdul Romansa. Oke. 1, 2, 3, 4. And then 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, berhitung 1 sampai 4 dalam bahasa Inggris, kemudian ulang kembali. Oke, are you ready? Yes. Oke. 1, 2, 3. Oh, taruh di depan itu. Oke, thank you. Oke, silakan sekarang masing-masing berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan. Silakan berkumpul di lingkaran 1, 2, 3, 4. Ini letak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan. Di dalam kelompok nanti kalian akan berdiskusi untuk mengisi harapan, ya. Jadi kalian menuliskan harapan apa yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Contohnya di sini harapannya. Tolong dibaca, nanti bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Yang kedua, bisa menulis bahasa Inggris. Nanti diskusikan dalam kelompok. Kemudian yang kedua, disuruh untuk ngapain ini? Tuliskan cara meraih harapan. Misalkan yang pertama, disiplin diri. Yang kedua, apa? Yang ketiga, apa? Next, baru tuliskan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang ingin diwujudkan bersama? Contohnya di sini adalah saling menghargai. Yang lain apa lagi kira-kira? Selain saling menghargai apa? Apa? Damai. Terus? Ripar apa lagi? Apa? Ridho? Apa Ridho? Apa Ridho? Hah? Tidak boleh membuli. Sama rata, sama rasa. Oke, udah ya. Silakan diskusi dalam kelompok untuk menjawab 3 hal ini terlebih dahulu. Ya. Oke, are you ready? Silakan.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 4 orang, Rahma, Nida, Sesa, dan Ridu, ingin mempresentasikan hasil diskusi di akhir kelas. 1. Tuliskan harapan Anda terhadap pelajaran bahasa Inggris. 1. Ingin lancar berbicara bahasa Inggris. 2. Ingin hafal arti bahasa Inggris. 2. Tuliskan cara meraih harapan tersebut. 1. Sering-sering belajar bahasa Inggris. 2. Belajar menggunakan dialog. 3. Tuliskan keyakinan kelas yang akan diwujudkan. 1. Disiplin. 2. Dilarang membuli. 3. Tepat waktu. 4. Keyakinan kelas. Saling menghargai. Disiplin. Memiliki empati. Berpikiran terbuka. Berani berpendapat. Salam. Senyum. Sapa. Sopan. Dan santun. Saling menghormati. Semangat belajar. Menerapkan 5 kata ajaib. Maaf. Tolong. Terima kasih. Permisi. Salam. Bertanggung jawab. Menyelesaikan tugas. Are you ready? Terima kasih atas keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Stop.